Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita mulai ibadah kita. Sebelumnya kita saat teduh di tempat kita masing-masing. Amin. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan ditetapkan bagi kita di hari ini, diambil dari Mazmur 13 ayat 6. Sekali lagi Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sekali lagi, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita dengarkan firman Tuhan, epistel bagi kita di hari Minggu ini, diambil dari Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Kita bacakan secara responsorial, saya bacakan pertama, terakhir kita bersama-sama. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kata Kristus dia segala sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan selalu menyanyikan mazmur dan puji-pujian, penyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam. Sama-sama kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia pada Allah Bapa kita di surga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara.
Kami akan membacakan kembali beberapa poin dari Warta Jemaat yang perlu kita ketahui dalam minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Kantate dengan topik Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Poin yang ketiga, untuk persembahan. Dalam ibadah kita pagi ini, kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah nanti khotbah. Amplop yang pertama itu seperti biasa untuk kuria pembangunan dan kantor pusat. Sementara 1 amplop yang lain yaitu untuk pembangunan rumah dan kantor distrik Jabar Tengdie. Poin yang berikutnya, poin keempat, mengenai perubahan jadwal ibadah minggu kita. Dimulai hari ini ada perubahan, kita bisa baca, terutama yang berubah adalah ibadah bahasa Indonesia yang semula jam 7 menjadi jam 7.30, kemudian ibadah sekolah minggu gabungan semula jam 9 menjadi jam 7.30 pagi, dan ibadah bahasa Batak yang semula jam 11 menjadi jam 10. Sementara kebaktian sore tetap seperti jadwal semula. Kiranya boleh kita perhatikan untuk minggu-minggu yang akan datang. Poin yang kelima tentang jemaat yang meninggal. Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 telah meninggal dunia Ibu Sauria Boru Pasaribu, tutup usia 69 tahun 9 bulan, lahir tanggal 14 Juli 1953, beralamat di Jalan Kebon Bibit Barat nomor 47, masuk jemaat sektor 6 Cipaganti, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 2 Mei 2023 di TPUK Pandu, Bandung. Keluarga yang ditinggalkan itu suami Amang M. Simbolon dan 1 orang anak laki-laki. Kita doakan seluruh keluarga diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Poin yang keenam, masa pensiun situa. Pada hari ini di kebaktian pukul 10 nanti 2 orang majelis atau sintua kita akan memasuki masa pensiun, yaitu Inang Situa Maria Eva Lince Boru Sipahutar dan Inang Sintua Lasma Rohana Boru Siregar. Poin yang ke-9 mengenai pertanyaan sektor. Pada minggu ini akan diadakan pertanyaan sektor di sektor Cipaganti, yaitu hari Jumat tanggal 12 Mei pukul 19. Tuan rumah adalah keluarga Situa P. Pangaribuan Inang Boru Sinaga dengan tempat pertanyaan di Jalan Sapu Jagat 21. Dihimbau untuk jemaat dari sektor Cipaganti untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Kemudian berita dari Dewan Marturia tentang kebaktian 2 bulanan. Minggu depan pada hari Senin tanggal 15 Mei jam 18.30 bertempat di gereja kita akan dilaksanakan ibadah 2 bulanan bulan Mei dengan tema mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Poin yang ke-11, berita dari Dewan Diakonia tentang donor darah. Minggu depan pukul 9 sampai 13 akan diadakan donor darah. Bagi kita yang bisa mengikuti menyumbangkan darah, diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut minggu depan. Selanjutnya poin ke-17, untuk jemaat yang berulang tahun. Di daftar kita ada 22 orang yang berulang tahun di periode 1 sampai dengan 7 Mei. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir di saat ini namanya tercantum di sini, kami undang dengan hormat untuk bangkit berdiri sejenak. Apakah ada? Tidak ada. Baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun, dan kami mengirimkan kado rohani berupa firman Tuhan yang tertulis di Filipi 1 ayat 2 yang berbunyi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Sekali lagi selamat ulang tahun buat Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun di periode 1 sampai dengan 7 Mei. Yang terakhir mengenai berita keuangan, dalam minggu ini gereja kita menerima total dana sebesar 30.988.000 dengan peruntukan untuk kuria 24.948.100 rupiah, untuk sentralisasi sebesar 9.645.900 rupiah, dan untuk pembangunan sebesar 3.394.000 rupiah. Dan untuk laporan keuangan di minggu 29 April sampai dengan 5 Mei kita bisa baca masing-masing. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara beberapa poin dari Warta Jemaat yang perlu kita perhatikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Kami naikkan pujian, syukur, dan hormat kami kepada Allah Bapa kami di dalam Yesus, karena kami diberi kesempatan kembali untuk bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah pagi ini. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, berterima kasih juga, karena bagi kami masing-masing juga Tuhan sudah peliharakan di minggu yang lalu. Bapa, terima kasih semua kebaikan Tuhan, semua berkat-berkat Tuhan, pimpinan dan perlindungan Tuhan. Walaupun seringkali kami melihat diri kami sungguh tidak layak Tuhan, terima kasih karunia-Mu yang begitu besar. Dan terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini dalam ibadah ini, kami satukan hati kami untuk memanjatkan doa syafaat kami. Namun sebelumnya kami bersyukur jika doa-doa syafaat kami di minggu-minggu yang lalu telah Tuhan jawab. Biarlah Tuhan ingatkan kami bahwa kami boleh menaikkan doa kami dan permohonan kami di sepanjang hidup kami Tuhan, dan terima kasih karena Tuhan akan setia untuk mendengarkan dan menjawabnya. Dan pagi ini kami berdoa, ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati, memimpin dan menguatkan para pemimpin kami, baik pemimpin yang teratas sampai dengan pemimpin terbawah yang dekat dengan kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan hikmat bagi mereka dan penyertaan Tuhan supaya mereka boleh melakukan tugas, tanggung jawab dan kewajiban mereka seperti yang Tuhan kehendaki, agar negara ini dibawa semakin maju Tuhan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kami. Dan juga kami boleh Tuhan dipimpin, dilindungi ketika kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit Tuhan, sakit secara fisik, namun juga mungkin sakit secara rohani. Kami doakan untuk Amang Sehu Tajulu, Nyonya Pasaribu Buru Manalu, Amang SR Sibarani, Nyonya RS Yombing Boru Pasaribu, Nyonya S Sinaga Boru Tamba, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Tobing, Inang Helina Napitupulu, Nyonya El Siombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang Amanulang, Amang Situa TP Sirait, Nyonya Deo Pusungku Boru Raja Guguk, Amang Situa KM Panggabean, Nyonya Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Amang Dr. Andus M Manik, Amang JPM Toga Torop, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Nyonya Sinaga Boru Sigurian, dan mungkin ada lagi jemaat kami yang sakit yang tidak terdaftar di sini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati upaya medis yang sedang mereka jalani. Kiranya Tuhan mau campur tangan memberkati supaya semua saudara kami yang sedang sakit dan mungkin masih dalam pemulihan boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan terlebih-lebih di masa-masa sakit dan penderitaan mereka, biarlah Roh Kudus menguatkan hati mereka supaya mereka senantiasa bergantung dan berharap kepada Tuhan saja. Dan Tuhan memberkati keluarga mereka yang merawat, kiranya diberi kesehatan, kekuatan, dan hikmat untuk melayani saudara kami yang sedang sakit, agar pelayanan mereka boleh membantu penyembuhan dan pemulihan saudara kami yang sakit. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat jemaat yang bergumul dengan kerinduan untuk mendapatkan anak, mendapatkan pekerjaan dan teman hidup. Ya Bapa, kami berdoa buat mereka agar Roh Kudus terus menguatkan mereka, agar harapan mereka tidak putus, agar doa-doa mereka terus dipanjatkan dengan tekun,
agar hanya kepada Tuhan saja mereka berharap apa yang mereka dambakan. Kiranya Tuhan mendengarkan, kiranya Tuhan memenuhi apa yang mereka inginkan pada waktu dan cara Tuhan. Dan jikapun itu belum terjawab dalam waktu pendek, biarlah kiranya Tuhan menguatkan mereka bahwa mereka tetap ada di dalam lindungan kasih Tuhan, dan mereka tidak kurang mulia dengan pergumulan itu, karena Tuhan berkat-berkat-Mu tidak berkurang untuk mereka Bapa, dan namamu pun boleh dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat kami, untuk anak-anak, remaja, naposo, perempuan, ama dan lansia, dan untuk anak-anak khususnya bagi anak kami Timothy Simbolon, di dalam segala pergumulan mereka, perjalanan hidup mereka, Engkau mengetahui Tuhan apa yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhanlah yang menyertai dan memelihara mereka. Kiranya dalam perjalanan hidup mereka Tuhan, mereka senantiasa mau dengar-dengaran dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya untuk hidup mereka, pemeliharaan mereka. Demikian juga dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Semua itu Tuhan izinkan agar kami semua boleh belajar bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pengadaan fasilitas, untuk ruangan di lantai 2 dan basement. Terima kasih untuk sejauh ini ya, sehingga ruangan tersebut boleh dipakai untuk kegiatan pelayanan untuk sekolah minggu. Dan kiranya juga Tuhan yang akan mencukupkan, melengkapi jika ada hal yang masih kurang, supaya semua fasilitas di ruangan tersebut boleh terpenuhi, dipakai untuk kelancaran pelayanan di masa yang akan datang. Terima kasih untuk saudara kami, tangan-tangan yang sudah bekerja memenuhi dana untuk itu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk HKBP Lembang, persiapan HKBP Lembang dan HKBP Sumedang, khususnya untuk HKBP Lembang yang sedang bergumul untuk tempat ibadah yang permanen. Tuhan tahu tantangan yang mereka hadapi. Kiranya Bapak memberkati pendeta kami di sana, Amang Pendeta Pitus Sinaga bersama para sintua dan juga jemaat. Kiranya berikan kesatuan hati dan pikiran, bersama-sama tetap mereka boleh dipimpin, diberikan hikmat oleh Tuhan apa yang harus mereka lakukan agar tempat ibadah itu boleh berdiri dan dapat dipakai untuk beribadah. Kami serahkan mereka semua yang ada di lingkungan tempat rencana tempat ibadah tersebut. Tuhanlah yang menguasai hati pikiran mereka, memperbarui agar hati mereka boleh Tuhan terbuka untuk memberikan dukungan bagi tempat ibadah di sana. Berkati juga persiapan HKBP Sumedang. Tuhan memberkati para sintua di dalam pelayanan mereka, agar Roh Kudus memberikan kekuatan, pimpinan, hikmat untuk melayani saudara kami di sana, agar semua ibadah, kegiatan-kegiatan gereja ini boleh membangun kehidupan rohani para jemaat, dan semua kegiatan di sana boleh dipakai untuk semata-mata kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah, kami di dalam Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua juga yang hadir di sini maupun di rumah memiliki pergumulan kami masing-masing. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk melihat semua itu seperti Tuhan melihatnya. Karena jika kami melihat dengan mata kami sendiri, kadang persoalan itu terlalu besar, tidak kuat kami untuk mengatasinya. Tetapi kami mau supaya Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Ajari kami Bapa, supaya senantiasa percaya kepada Tuhan, walaupun keadaan tidak mengizinkan kami untuk melihatnya Tuhan, sebagaimana Tuhan melihat. Tolong kami Bapa, supaya kami tetap berharap. Terima kasih Bapa, kami boleh percaya kepada Tuhan untuk semua pergumulan persoalan kami. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami. Persiapkan hati kami, teduhkan, bukalah pikiran kami, hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu, agar apa yang kami dengar itu Tuhan boleh memberikan sukacita damai sejahtera bagi kami, kekuatan yang baru untuk hidup dan taat di dalam firman Tuhan ketika kami menjalani kehidupan satu minggu yang akan datang.
Terima kasih Bapa. Biarlah semuanya Engkau yang tahu Tuhan, juga semua doa-doa yang tak terucapkan. Biarlah Bapa, di dalam semuanya itu kehendak-Mu lah yang menjadi, bukan kehendak kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Andai Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ini, yaitu dari Perjanjian Lama, dari kitab 1 Tawarikh, pasal 16, ayat 23 hingga ayat 28. Saya akan membacakan bagi kita. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan sangat terpuji, sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, arak-arakan ketika tabut perjanjian memasuki kota Sion. Ini menjadi latar belakang daripada renungan kita khotbah pada minggu kantate ini. Perlu kita sedikit mengetahui tentang sejarah kota Sion. Sebenarnya kota Sion tidak terlampau jauh dari Yerusalem. Kota Sion ini adalah benteng pertahanan suku Yebusi. Sekali lagi, sebelumnya benteng pertahanan suku Yebusi. Tapi ketika Raja Daud menaklukkan suku Yebusi, maka kota Yebusi tersebut, benteng pertahanan menjadikan Daud menjadi benteng pertahanannya. Sebenarnya kota Sion itu sebelumnya adalah milik suku Yebusi. Tapi ketika Daud menaklukkan mereka, sejak saat itu kota Yebusi tadi dijadikan Daud menjadi kota Sion. Maka jika kita membaca di Alkitab, jika kita membaca Sion, Yerusalem, itu hampir sama artinya. Jika dikatakan Sion itu adalah Yerusalem, Yerusalem itu adalah Sion.
Sama pengertian yang disebut di dalam Alkitab. Dan ketika Raja Daud menaklukkan, menjadikan kota Sion menjadi pusat peribadahan, maka tabernakel atau tabut perjanjian masuki kota Sion. Ketika tabut perjanjian memasuki kota Sion, maka arak-arakan bernyanyi memuji Tuhan yang dipimpin oleh Bani Asep, menandakan bahwa sejak itu kota Sion menjadi kota Daud. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Minggu Kantate adalah minggu keempat setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada minggu keempat itu disuruh kita bernyanyi, menyanyikan kebesaran nama Tuhan. Mengapa kita harus menyanyikan nama Tuhan? Mengapa kita harus memuji nama Tuhan? Satu Tawari ini mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Menyanyikan nyanyian baru karena Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dibuat perbandingan di sini antara Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan Allah lain. Kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, tapi kalau ilah-ilah lain adalah ciptaan manusia, maka kita harus menyanyikan nyanyian baru. Lalu pertanyaan, apakah ada nyanyian yang tidak baru? Atau pertanyaan, kalau kita disuruh menyanyikan nyanyian baru, apakah setiap saat kita harus menciptakan nyanyian baru? Saya rasa tidak. Kalau kita perhatikan buku ND HKBP, semua itu nyanyian baru. Semua itu dari nomor 1 sampai 836. Nyanyian baru itu. Asal kita nyanyikan itu berhasil dari hati kita yang paling dalam. Saudara-saudara, ada yang menarik. Pada hari Jumat kemarin, ada dibuat pertemuan Ahmad Sedistrik di HKBP Cikampek. Pada pertemuan tersebut akan diadakan Festival Kor di Yogyakarta, ABA. Maka HKBP, salah satu HKBP yang memohon jumlah peserta adalah HKBP Bandung Reformanda. Kalau gereja-gereja lain, peserta Kor AMA lebih anggotanya. Tapi HKBP Reformanda mengatakan, tolong jumlah peserta Kor dikurangi. Kenapa? Karena tidak ada peserta. Sampai 20 permintaan HKBP Reformanda. Dan panitia menyetujui. Lalu pertanyaan bagi saya, di mana semua Kor AMA? Di mana semua AMA HKBP Bandung Reformanda? Saya terkejut, coba saudara perhatikan. Kalau ada jemaat kita yang meninggal, baik di industri, baik di tempat mana. Kalau mengapuli di sana, Kor AMA, semua jemaat itu menjadi Kor AMA. Sungguh luar biasa banyaknya. Tapi ketika disuruh festival, tidak ada. Hari ini kita mencatat suatu sejarah gereja kita. Ketika ibadah jam 7 dirubah menjadi 7.30, ketika diadakan ibadah bersama dengan sekolah minggu. Maka kita harus menaikkan ucapan syukur dengan nyanyian baru, berkantate. Kita harus menyanyikan nyanyian baru karena Allah telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa, dari kebangkitan Yesus Kristus. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur sepanjang kehidupan ini. Tidak ada alasan. Kita harus bersyukur atas berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita harus bersyukur karena Tuhan telah memimpin langkah kita. Kita harus bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Allah lain. Apakah ada banyak ilah-ilah lain saat ini? Banyak. Kebanyakan masyarakat saat ini, baik jemaat, telah mementingkan ilah-ilah lain, yaitu dengan timbulnya, hadirnya berbagai kecanggihan teknologi. Dia lebih mempercayakan hidupnya kepada teknologi daripada kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Maka kita diajak mulai saat ini, tinggalkan teknologi itu, tapi lihatlah bagaimana Allah yang Maha Pencipta itu hadir di setiap kehidupan kita. Allah memberkati, Allah menjaga, bahkan Allah menegakkan kita dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nyanyikanlah nyanyian baru. Semua nyanyian itu nyanyian baru, asal kau nyanyikan dari dalam hatimu yang paling dalam. Semua nyanyian itu adalah nyanyian baru ketika kau nyanyikan itu dari hati yang paling dalam. Itulah nyanyian baru. Maka tiada hari tanpa menyanyikan nyanyian baru. Tiada hari tanpa berkantate karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa,
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk senantiasa memuji dan menyembah namanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam Kristus Yesus, hari ini kami berkantate menyanyikan nyanyian baru. Karena Tuhan adalah Allah pencipta yang sungguh luar biasa menciptakan langit dan bumi, bahkan kehidupan kami. Maka kami diajak untuk menyanyikan nyanyian baru. Berkati kami Tuhan, agar kami senantiasa menyembah-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami tinggalkan Allah-Allah, ilah-ilah modern yang senantiasa mengajak kami untuk menyembahnya. Maka pada hari ini, ketika kami berkantate, kami akan senantiasa menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab seluruh hidup kami ini menjadi kantate. Karena sungguh luar biasa Tuhan menyelamatkan kami dari lumpur dosa melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, jika mulai saat ini gerejamu telah membuat suatu perubahan akan jadwal ibadah. Biarlah kebersamaan kami di gereja ini menjadikan sesuatu yang baru ke depannya. Sehingga baik sekolah minggu maupun jemaat sama-sama menikmati hidup di dalam gereja ini penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Masyurkan terus berkat rahmat-Nya.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.